Tes. Kita mulai Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخواني atau akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabhath kita, kajian rutin kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan hadis Arba'in ke-35. Ya, yang kemarin terakhir di bawahnya belum selesai semua. Jadi masih 35. Kemarin terakhir baru sampai at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, wa yushiru ila sadrihi 3 marat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Kita baca dulu dari awal ya. Kita ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah azza wa jalla meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling apa? Janganlah kalian saling hasad.
Janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling tanajush. Apa tanajush kemarin? Apa tanajush kemarin? Jangan saling menyakiti dalam berjual beli, jangan saling curang di dalam berjual beli. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, mendiamkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dia tidak menelantarkannya. Wala yakdzibuhu, dia tidak mendustainya, membohonginya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak menghinakan orang lain. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Cukuplah dia berdosa ketika dia menghina saudara sama muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun, setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram. Apa yang haram? Damuhu wa maluhu wa 'irduhu, darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa itu hasad kemarin, Bu? Benci, tidak suka melihat kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang lain, betul. Ya. Berarti hasad hukumnya apa? Haram jelas. Makanya Rasul menyebutkan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Begitu juga tanajush dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini al-muslim akhul muslim. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dia tidak boleh menelantarkannya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak boleh menghinakannya. Kita mengetahui bersama setiap muslim dengan muslim yang lain itu apa? Bersaudara. Ada yang namanya ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar apa? Islam. Coba bayangkan ketika muhajirin datang dari kota Mekah ke kota Madinah, nggak bawa apa-apa. Betul ya? Ini diantara kata para ulama, Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan masalah yang nantinya bisa jadi kesenjangan sosial di antara mereka. Orang Ansar di kota Madinah berada karena itu kampung mereka. Muhajirin dari Mekah nggak bawa apa-apa, bayangkan. Orang yang tadinya kaya raya, contoh seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, masuk ke kota Madinah dalam keadaan nggak punya apa-apa. Maka di situ ditakutkan ada kesenjangan apa? Sosial, betul ya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau membangun masjid? Beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Bersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, bayangkan, subhanallah. Kemudian yang ketiga baru membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ini yang kedua nih, menarik, luar biasa. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ini yang banyak gak diangkat oleh banyak kaum muslimin. Nah, kalau kita lihat bagaimana persaudaraan para sahabat Nabi antara Muhajirin dan Ansar, itu luar biasa, masya Allah. Luar biasa. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf ini aslinya saudagar kaya raya. Tapi karena hijrah, dia harus tinggalkan hartanya di kota Mekah. Dipersaudarakan dengan orang Ansar yang paling kaya. Siapa namanya? Nah, sirahnya merah semua nih. Siapa namanya? Saya tungguin insyaallah. Abdurrahman bin Auf Muhajirin, dia persaudarakan dengan Ansar. Namanya siapa?
La, Utsman Muhajirin nama jadi Utsman. Saya tungguin yang mendapatnya ini. Sa'ad bin Rabi'. Nah, betul. Tapi dari mana tuh, Masya Allah tuh? Contekan tuh. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini salah satu orang yang terkaya di kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'? Wahai Abdurrahman, engkau bisa tanya kepada orang-orang. Aku termasuk orang yang terkaya di kota Madinah ini. Kalau engkau mau, aku berikan setengah hartamu untuk dirimu. Ini bukan basa-basi ya. Ucapan Sa'ad bin Rabi' ini bukan basa-basi loh. Kemudian apa? Aku punya beberapa orang istri. Kalau engkau mau, engkau lihat, aku ceraikan, kemudian masa iddahnya selesai, engkau nikahkan. Gimana ceritanya cara gini? Subhanallah, hebat benar, luar biasa ini. Setengah harta. Yang satu kata para ulama, yang satu Sa'ad bin Rabi' menunjukkan kedermawanannya, yang satu nggak haji mumpung. Kalau kita nggak haji mumpung betul ya? Setengah, 2/3 deh, gitu ya. Nawar tuh. Yang satu Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan kepada diriku di mana pasar. Ini kata para ulama, ini persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar mungkin gak akan terulang lagi sampai hari kiamat. Bayangkan sampai seperti itu, setengah ambil, bayangkan. Beberapa orang istri ceraikan, masa iddah selesai, nikahin silakan. Ini enggak, dan ini saya katakan adalah ini tidak basa-basi. Kan banyak orang katakan mau ambil nih basa-basi. Kalau diambil beneran bingung gitu ya. Ini enggak. Yang satu menunjukkan tentang kedermawanannya Sa'ad bin Rabi', yang satu menunjukkan apa? Iffah, afif. Menjaga dirinya, dia enggak mau minta-minta kepada orang. Ini hebatnya sahabat nih. Dua-duanya menunjukkan sifat yang luar biasa. Yang satu orang kaya, menunjukkan kedermawanannya. Yang satu pada saat itu Allah takdirkan sedang miskin, menunjukkan dirinya enggak mau minta-minta. Enggak mau berharap kepada manusia. Dijaga benar-benar dirinya, afif namanya. Itu di antara kita doa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Apa itu afif ini nih? Kesucian jiwa, kesucian diri. Sehingga enggak minta-minta kepada orang, enggak berharap kepada orang, tapi hanya berharap kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah berkahi hartamu, keluargamu, tunjukkan aku di mana pasar. Allahu akbar. Yang dua-duanya akhlak mulia ini luar biasa. Yang satu al-jud, al-karam, bagaimana kedermawanan yang sangat luar biasa. Yang satu iffah, afif, bagaimana menjaga dirinya dari meminta-minta kepada orang atau berharap kepada orang lain. Ini istimewa, Masya Allah. Syahid dari bahasan kita apa? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun persaudaraan sesama Muslim di kota Madinah dengan persaudaraan yang kuat. Ini nih, betul ya? Sehingga luar biasa bagaimana mereka, sangat luar biasa. Berapa banyak kita sesama Muslim, tetangga kita kelaparan kita nggak tahu, betul ya? Tetangga kita nggak bisa makan kita nggak tahu. Kenapa? Nafsi, apalagi di Jakarta nih. Hidup sendiri-sendiri aja, egoisme. Nggak pernah mikirkan tetangganya, mau tetangganya apakah? Yang kemarin ketika di mana tuh? Daerah Bekasi atau mana? Tetangganya meninggal berhari-hari sampai baru kelihatan apa? Ketika cium bau aroma busuk baru ketahuan. Itu kan diantaranya kenapa? Berarti sosialnya kan nggak benar tuh antara tetangganya, betul ya? Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Mazala Jibril yusini bil jar. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku menyangka kayaknya tetangga dapat waris nih. Saking seringnya Jibril mewasiatkan kepada diriku tentang apa? Tetangga. Dan kita kebanyakan tentang kita, Masya Allah, kaum muslimin. Kalaupun bukan kaum muslimin, ada hak tetangga pada dirinya, kan gitu. Perhatikan baik-baik nih. Ini ilmu-ilmu yang seperti ini ternyata biasanya hanya di teori, nggak di praktek. Salah besar. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat,
Surat 49 ayat ke-10. Surat 49 Al-Hujurat ayat ke-10. Insyaallah terkenal ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apa? Bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian tersebut. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Lihat Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Allahu akbar. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini menunjukkan bahwa yang namanya saudara itu pasti ada ikatan batin antara saudara dengan yang lainnya. Harusnya seperti itu. Maka tidak boleh seorang muslim dan muslimah berbuat keburukan kepada saudaranya. Salah satunya adalah la yadhlimuhu. Tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh kita menzalimi saudara kita. Bahkan dalam hadis yang sahih, perhatikan hadis ini luar biasa, masya Allah. Yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Rasul menyebutkan, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Sahabat bertanya, "Qulna, ya Rasulullah, nasartuhu mazluman." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan menolong saudara kita yang terzalimi. Fa kaifa ansuruhu zaliman? Bagaimana kita menolong saudara kita yang zalim? Masa orang zalim ditolong, kan gitu sih. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud takuffuhu 'anil dzulm. Fadzaka nasruka iyyah. Engkau cegah dia dari berbuat apa? Zalim. Engkau cegah dirinya dari perbuatan zalim tersebut. Tamna'uhu ay tahjizuhu. Cegah dirinya dari perbuatan zalim. Pegang tangannya kalau engkau memang bisa. Fadzaka nasruka iyyah. Itulah pertolonganmu terhadap dirinya. Bayangkan Islam menyuruh diri kita bukan hanya menolong orang yang terzalimi. Kalau bisa kita tolong juga orang yang zalim. Gimana caranya? Mencegah orang tersebut dari berbuat kezaliman. Ya, jangan tanya kalau orang terzalimi jelas kita bantu, wajib hukumnya. Nah kalau orang zalim gimana caranya? Masa kita bantu kezalimannya? Kan nggak mungkin tidak. Nggak mungkin itu maksudnya. Maka ternyata Rasul menyebutkan engkau cegah, kau pegang tangannya, engkau cegah dirinya dari berbuat kezaliman. Nggak mungkin kita bisa mencegah orang yang mau berbuat kezaliman kecuali kita tahu, betul ya? Dekat. Wah, anak mau gebugin dia nih. Nggak boleh, jangan. Betul ya? Kan nggak mungkin kita bisa mencegah orang itu untuk berbuat zalim kepada orang kecuali kita dekat kepadanya, betul ya? Ada keterbukaan antara dirinya dengan kita, baru bisa tuh. Kalau nggak gimana caranya? Nggak mungkin. Tamna'uhu ay tahjizu 'anil dzulm. Takufuhu 'anil dzulm. Engkau cegah dirinya dari perbuatan apa? Perbuatan yang zalim tersebut. Subhanallah. Allahu akbar. Maka Rasul menyebutkan la yadhlimuhu, jangan engkau menzaliminya. Kemudian apa? La yakhdhuluhu, jangan engkau menelantarkannya. Jangan engkau menelantarkannya. Di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menelantarkan saudara kita sama muslim. Wala yahqiruhu, dan jangan engkau juga menghinakannya. Dengan menelantarkan saudara kita, jangan juga apa? Menghinakan saudara kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan juga tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau apa? Diam. Itu semua tuh interaksi kepada sama manusia semua tuh.
Bayangkan interaksi semua tuh yang sudah kita bahas tuh dalam hadis arba'in ini kan. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita akan memuliakan tetangga kita, kita akan memuliakan tamu kita, kita akan mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, kita tidak akan menghinakannya, kita tidak akan menyakitinya, kita tidak akan ngomong pedas mungkin kepadanya, dan seterusnya. Kita tidak akan menghinakannya, kita tidak akan menggibahnya, kita tidak akan merusak kehormatannya, kita tidak akan berdusta atas namanya, kita tidak akan membohonginya, dan seterusnya. Kalau memang kita melakukan atau mempraktekkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Nah, hadis yang sudah kita lewati juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sama ketika kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalau kita tidak mau disuudzonin sama orang, jangan suudzon kepada siapa? Orang. Contoh, ibu-ibu janjian jam 2 di tempat A. Di A nih. Ibu-ibu datang jam 2 pas. Ini orang belum datang yang janjian sama kita. Jam 2 lewat 5, jam 2 lewat 10, lewat 15, lewat 20, lewat 25, lewat 30, lewat 35, lewat 40. Apa yang terjadi? Dalam hati kita apa? Ini orang munafik janjinya nih. Betul ya? Syaitan pasti akan bisikkan ke dalam hati kita, kipaskan ke dalam hati kita. Orang itu memang munafik sudah. Ditelepon nggak diangkat atau ditelepon nggak aktif. Tambah munafik lagi nih orang nih, nggak mau angkat teleponan. Wah, udah macam-macam itu. Apa kata para ulama? Ketika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai dari saudara kalian, maka berikan uzur sebanyak-banyaknya kepada saudara kalian itu. Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan berikan 70 uzur. Berikan berapa? 70 uzur. Contoh tadi saya katakan, kita janjian jam 2, pas setengah 3 belum datang-datang nih orang. Oh mungkin macet. Oh mungkin HP-nya mati baterainya. Oh mungkin bannya kempes. Oh mungkin sampai 70 uzur. Banyak kan sampai 70 uzur, bukan banyak lagi tuh, betul ya? Untuk apa? Supaya hati kita nggak dongkol. Kalau 70 uzur itu masih hati kita panas, apa kata Imam Syafi'i? Katakan ke dalam hatimu, mungkin saudara kita punya alasan yang saya nggak ketahui. Gampang susah? Oh, masuk apa coba? Siapa tahu nih. Ngomong apa? Kalau belum merasakan sih gampang, benar. Coba ketika merasakan, aduh, mulut tuh, karena syaitan pasti, nggak mungkin tidak itu. Syaitan pasti akan apa? Akan mengkipas-kipasi gitu tuh, akan memanas-manasi gitu tuh. A'udzubillah min dzalik. Ini contoh aja ya, masalah suudzon. Belum yang lain nih. Ini baru masalah kecil loh, masalah suudzon. Belum yang lain. Belum yang lain. Apalagi masalah yang besar luar biasa, subhanallah. Ini penting, subhanallah. Maka jangan pernah kemudian kita berbuat keburukan kepada orang lain sebagaimana kita tidak mau diberikan keburukan dari orang lain kepada diri kita. Apalagi sampai sombong kepada orang itu. La ilaha illallah. Iblis laknatullah alaih menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat karena satu dosa ini, sombong. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu kesombongan itu adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Menolak kebenaran yang disampaikan kepada kita, kemudian meremehkan orang tersebut. Ini sombong, hati-hati. Berapa banyak diri kita dikasih tahu mungkin sama saudara kita, alah ente masih junior. Betul ya? Masih di bawah anak umurnya. Ente nggak sekaya anak. Ente terus tuh, subhanallah. Padahal yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul, nggak main-main. Yang disampaikan ilmu, yang disampaikan kebenaran bisa jadi. Dan kemudian apa? Dia remehkan manusia. La ilaha illallah. Ini hakikat kesombongan, menolak kebenaran, meremehkan manusia.
Kalau orang sudah meremehkan manusia, pasti dirinya merasa lebih daripada orang lain. Betul ya? Betul, Bu? Nah, lihat tuh yang pengalaman tuh, Masya Allah. Kalau orang sudah meremehkan orang lain, pasti dia merasa lebih daripada orang lain itu. Itu sudah satu paket tuh. Satu paket tuh, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasul menyebutkan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dia tidak boleh menelantarkannya. Wala yahqiruhu, dia tidak boleh menghinakan. Allahu akbar. Islam mengajarkan sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, salah satu bentuk penghinaan ini sering banget nih, subhanallah nih. Salah satu bentuk penghinaan sesama muslim kepada muslim yang lain, sering memberikan gelar-gelar yang buruk kepada muslim yang lain. Nah, betul nggak, Ibu? Kalau ibu saya nggak tahu nih. Kalau bapak sering banget, subhanallah nih. Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Ketika disebut Muhammad siapa? Ahmad siapa? Itu Mat Bakhil. Tahu Mat Bakhil? Astagfirullahaladzim. Mat pelit. La ilah. Jadi kalau disebut Muhammad, Ahmad nggak kenal. Kalau disebut Mat Bakhil, oh Mat Bakhil. Sampai perkataan atau sebutan-sebutan, panggilan-panggilan yang nggak boleh sama sekali, haram. Dan ini ada nih. Bukan ada, banyak bahkan, subhanallah ini. Muhammad, namanya Muhammad nggak main-main, nama Nabi kita Muhammad SAW, betul deh. Namanya mat siapa? Mat setan, bayangin. Ini ada nih, kawan. Ini nggak bohong sih. Betul-betul ini. Mat racun tadi, apa coba? La ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hujurat lagi nih, surat 49 ayat ke-11. Surat 49 ayat ke-11. Kalau lakop nih gelarnya bagus sih bagus. Mat mana? Mat masjid. Wah, bagus, Masya Allah. Ada, betul ada. Kalau ada. Tapi nggak banyak. Kebanyakan lakopnya gelarnya yang mana? Yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi dari mereka, ya, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka memperolok-olok. Bayangkan. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Allahu akbar. Dan ini biasanya tadi itu. Biasanya dari satu sifat keburukan akhirnya melahirkan ini, sifat sombong kan gitu, sifat ujub, bangga akan dirinya, sombong meremehkan orang lain, akhirnya menjadikan apa? Dosa selanjutnya dari apa yang dilakukan. A'udzubillah min dzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan menghinakan dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, sambil menunjuk kepada dadanya 3 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bersama bahwa kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah itu bukan dari hartanya. Kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah bukan dari pangkat dan jabatannya. Kemuliaan seorang manusia di dalam pandangan Allah bukan dari kegantengan atau kecantikannya. Kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah bukan dari kekuatan atau kelemahannya fisiknya misal, tidak. Tapi kemuliaan seorang manusia, seorang hamba Allah di hadapan Allah itu dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Dalam surat Al-Hujurat lagi nih, subhanallah, ayat 13. Dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, fi riwayah wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat dari bentuk rupa kalian,
Fisik kalian Allah nggak lihat itu, mau ganteng, mau cantik, atau fisiknya kuat atau lemah. Dalam riwayat lain, amwalikum, harta kalian Allah nggak lihat. Yang tiga hal ini, perhatikan ibu-ibu nih, tiga hal ini biasanya manusia ngelihat manusia lain dari tiga hal ini. Betul? Wah ganteng ya, wah cantik ya, wah kuat ya, hebat ya, ya lemah dia. Wah hartanya hebat ya, jabatannya tinggi ya. Biasa manusia ngelihat manusia lain dari tiga hal ini. Ternyata tiga hal ini yang dilihat manusia kepada manusia lain Allah nggak lihat sedikit pun, bayangkan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat apa? Hati-hati kalian. Lihat yang pertama apa? Hati kalian dulu. Karena kalau hatinya baik, insyaallah taala amalannya pun akan baik. Yang paling pertama hatinya dulu nih. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada kalian hati-hati kalian, kemudian amal-amal kalian. Orang yang hatinya baik pasti amalannya akan tercermin dengan amal saleh. Orang yang hatinya buruk pasti amalannya akan tercermin juga dengan amal yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika segumpal daging itu baik akan menjadikan seluruh tubuhnya itu apa? Baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu buruk akan menjadikan seluruh tubuhnya itu apa? Buruk pula. Ala wahiyal qalbu, itulah hati manusia. Hati manusia. Subhanallah. Biasanya apalagi zaman sekarang ya, subhanallah. Orang dihormati itu zaman sekarang karena dia punya kedudukan, punya jabatan, punya duit, betul tadi, punya harta kekayaan, atau punya nasab yang mulia tinggi, betul ya? Ternyata Allah nggak lihat itu semua tuh, subhanallah. Allah nggak lihat itu semua. Yang Allah Azza wa Jalla lihat hati kalian, baru amal kalian. Ini menunjukkan apa? Iman dan amal soleh yang Allah lihat itu tuh. Iman yang ada dalam hati seseorang, amal soleh yang tercermin dalam amal solehnya dari amal perbuatannya. Itu yang Allah lihat. Abu Jahal, Abu Lahab, kurang apa nasabnya tuh? Kurang mulia apa nasabnya? Abu Jahal, Abu Lahab, luar biasa tuh. Quraisy, Bani Hashim. Abu Jahal apa? Bani apa Abu Jahal? Nah, Abu Lahab Bani Hashim. Abu Jahal Bani apa? Bani Quraisy, semua juga Quraisy, betul, masya Allah. PR, masya Allah. Bani Hashim dengan satu ini nih, dengan kabilahnya Abu Jahal itu selalu bersaing di Quraisy nih, di Mekah. Selalu bersaing Bani Hashim dengan kabilahnya Abu Jahal. Ketika Bani Hashim melakukan A, maka kabilahnya Abu Jahal melakukan A. Bani Hashim melakukan A, kabilah Abu Jahal melakukan A. Oh, selalu bersaing. Sampai Bani Hashim tiba-tiba ada yang mengatakan saya seorang nabi. Nggak mungkin dari kabilahnya Abu Jahal juga mengatakan ada nabi juga, makanya kalah. Makanya perselisihan Abu Jahal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ada unsur politik gitu. Bukan murni benar-benar apa? Bukan murni dari hatinya. Beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar perselisihannya sebelum masuk Islam ini ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam murni benar-benar ini Muhammad nih memecah belah orang Quraisy nih. Enggak ada unsur sama sekali unsur politiknya. Beda sama Abu Jahal. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan tidak memberikan hidayah kepada siapa? Abu Jahal. Karena hatinya bersih Umar. Beda dengan satu orang ini Abu Jahal. Na'udzubillah. Kabilah apa? Makhzum. Bani Makhzum. Hebat Google ini bisa tahu, masya Allah. Kabilah Bani Hashim dan Bani Makhzum itu selalu bersaing di kota Mekah. Na'udzubillah min dzalik. Dari Bani Makhzum salah satunya adalah Abu Jahal. Amr ibn Hisham. Namanya Amr ibn Hisham. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Ibu-ibu sekalian, saya mau tanya. Ibu-ibu sebelum datang nih ke sini nih, ngaca enggak, Bu? Ngapain ngaca? Hah? Ini mengsol dikit bisa bahaya tuh, masya Allah tuh. Bisa 1 jam benerin itu tuh doang, masya Allah tuh. Tuh lah. Manusia
biasanya, ingat baik-baik nih, biasanya tersibukkan dari zahirnya tapi terlalaikan dari batinnya. Betul ya? Manusia biasanya tersibukkan untuk apa? Melihat keadaan zahirnya. Wah, ngaca dulu ini boleh, silahkan. Bukan nggak boleh, boleh. Apalagi wanita, subhanallah. Tapi jangan lupa banyak manusia yang terlalaikan melihat bagaimana kondisi hatinya. Padahal yang Allah Azza wa Jalla lihat jilbabnya atau hatinya? Bajunya atau hatinya? Brosnya atau hatinya? Betul ya? Subhanallah. Perhatikan baik-baik nih. Banyak manusia yang tertipu di sini nih. Sehingga penampilan luarnya gimana caranya orang lain melihat saya ini harus perfect, masya Allah. Tapi hatinya, wallahu taala alam bissawab. Padahal kata para ulama, barang siapa yang memperbaiki hatinya, Allah Azza wa Jalla juga pasti akan memperbaiki amal zahirnya. Dan berarti sebaliknya tuh, barang siapa yang lupa dan lalai untuk memperbaiki hatinya, maka amal zahirnya pun akan apa? Akan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Hati ini luar biasa penting ya, subhanallah. Allah Azza wa Jalla sampai mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak. Kapan itu? Hari kiamat. Harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, anak yang kita miliki mungkin sebanyak-banyaknya, nggak akan bisa berikan manfaat. Illa, kecuali, ada kecualinya, ada pengecualian nih. Kecuali orang itu datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan satu jenis hati. Nggak ada yang kedua, nggak ada ketiga, nggak ada keempat, nggak ada selanjutnya. Satu jenis hati. Apa itu? Qalbun salim. Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Dia datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan satu jenis hati ini, Allah selamatkan dia. Dia datang kepada Allah tidak dengan satu jenis hati ini, Allah tidak akan selamatkan dia. Pertanyaan besar adalah, apakah hati kita sudah Allah berikan anugerahkan qalbun salim atau belum? Itu pertanyaan besar itu, yang wajib kita temukan jawaban di dunia ini. Karena qalbun salim pasti memiliki ciri-ciri, betul ya? Cirinya 1, 2, 3, 10, 20 dan seterusnya. Dan hati manusia ini, subhanallah, hati manusia ini paling unik, Ibu. Hati manusia ini bisa sakit, bisa sehat. Hati manusia ini bisa lembut, bisa keras. Hati manusia ini bisa kasar, bisa halus. Bahkan hati manusia bisa hidup dan bisa mati. Perhatikan baik-baik ini sangat unik hati manusia ini. Maka kewajiban bagi setiap manusia untuk melihat bagaimana kondisi hatinya setiap saat, setiap hari. Nah, perhatikan nih. Jadi bukan hanya memperhatikan penampilan luarnya, penampilan zahirnya, tapi dia lebih menyibukkan dengan penampilan hatinya. Bagaimana kondisi hatinya setiap harinya, bahkan setiap saatnya. Apakah hatinya termasuk golongan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan qalbun salim kepadanya, atau jauh dari kata-kata qalbun salim kepada orang-orang tersebut? Rasul menyebutkan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini nih. Subhanallah, lihat. Ketakwaan itu di sini. Akhwati fiddin rahimakumullah. Yang saya katakan tadi, ketika Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada rupa kalian, fisik kalian, harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Banyak dari manusia yang menjadikan penglihatan masalah duniawi, dilihat kepada orang lain untuk menghormati orang tersebut hanya dari kacamata duniawi. Dan sangat sedikit orang-orang yang melihat dari kacamata ilmu dan kacamata ukhrawi untuk memuliakan orang itu. Kalau dulu zaman salafus saleh terdahulu, wah luar biasa itu. Bagaimana orang yang punya ilmu itu diangkat luar biasa, dan memang Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an Al-Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah sebutkan itu. Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang tidak tahu besarnya dan agungnya hakikat ilmu. Betul ya? Nggak tahu nih bagaimana hakikat kadar ilmu yang luar biasa, itu nggak tahu. Yang mereka tahu dunia yang akan membahagiakan diri mereka. Sehingga ketika mereka melihat orang yang punya dunia, orang ini nih yang bisa berikan bahagia untuk saya.
Yang ini yang wajib saya hormati nih, yang ini yang wajib saya muliakan. Orang yang punya ilmu dipandang sebelah mata doang tuh. Contoh real. Tadi masya Allah, guru ngaji yang mengajarkan kita alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha atau ilmu tajwid, itu dalam Islam luar biasa kadarnya, ikhwan. Itu dalam Islam itu derajatnya luar biasa karena dia mengajarkan manusia untuk membaca kitabullah, nggak main-main, itu luar biasa. Coba saya mau tanya, pandangan orang zaman sekarang kalau jadi guru ngaji gimana? Ini pandang bukan sebelah mata lagi, dua-dua tutup mata. Oh, cuma guru ngaji. Betul ya? Betul ya? Itu real terjadi di masyarakat loh, benar-benar. Bahkan lebih mahal guru les untuk belajar umum daripada guru apa? Guru les belajar umum per pertemuan berapa mahal, itu luar biasa. Atau datang ke bimbel misal. Bukan nggak boleh ya. Ini mana untuk menghargai ilmu agama itu, mana maksudnya gitu? Kenapa? Karena pandangan manusia untuk melihat suatu kemuliaan nggak berilmu jadi begitu. Padahal subhanallah, satu ayat, bayangkan ikhwan ya, satu ayat kata para ulama, ibu-ibu bisa baca kitabnya Imam Az-Zarnuji, luar biasa, Ta'limul Muta'allim namanya. Satu ayat yang diajarkan, satu dalil yang diajarkan seorang guru kepada muridnya, tidak akan pernah dia bisa balas walaupun dia bayar ribuan dinar lagi, nggak bisa itu. Gak akan pernah bisa dibalas. Gimana caranya dia mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang akan bisa memberikan pertolongan bagi dirinya dunia akhirat. Terus dibayar ribuan dinar, gak bisa kebayar tuh. Tapi yang jadi masalah, orang-orang kaum muslimin kebanyakan tidak tahu tentang ini. Gak paham. Yang dia lihat apa? Orang punya dunia, punya jabatan, punya harta. Wah, ini nih harus saya muliakan nih. Ini harus saya tinggi. Ya, salah besar banget ini, luar biasa nih. Pandangan seseorang ketika melihat dengan pandangan ilmu dengan tidak pandangan ilmu pasti beda. Lihat lebih jelas lah. Buka surat Al-Qasas. Di akhir-akhir tentang kisah Qarun. Surah Al-Qasas surah berapa? Surah 28. Surat 28. Mulai ayat 79. Mulai ayat 79, 80, 81, 82, 83. Dapat? Al-Qasas. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Qarun keluar di jalan bawa hartanya sebanyak-banyaknya. Pamer harta nih Qarun. Surat 28 Al-Qasas ayat 79 mulai. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya, dengan hartanya, perhiasannya, dunianya, dinarnya, budak-budaknya, untanya, kudanya, emasnya. Keluar nih Qarun, pawai bawa hartanya ditunjukin ke manusia. Nauzubillah min dzalik. Lihat lanjutannya apa? Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, lihat. Ketika Qarun keluar bawa pawai bawa hartanya, terbagi menjadi dua manusia. Manusia pertama melihat kacamata dari kacamata duniawi. Persis seperti kebanyakan manusia zaman sekarang, betul? Apa kata mereka ketika mereka melihat Qarun? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Coba kita dikasih seperti Qarun itu ya. Innahu ladzu hadzin azim. Itu pasti kenikmatan kemenangan yang besar, itu luar biasa. Persis seperti orang zaman sekarang, betul ya? Ketika ngelihat orang dapatkan harta banyak, rumahnya gedung, pangkat jabatannya tinggi, wah enak banget jadi dia ya. Padahal kita nggak tahu kenikmatan apa yang Allah cabut dari orang itu tuh. Betul ya? Bisa jadi orang di dalam rumahnya gedung luar biasa nggak bisa tidur. Kita nggak tahu sama sekali. Lanjutannya, wa qala alladzina utul ilma. Nah, ini pandangannya beda orang yang punya ilmu nih. Dan berkata orang-orang yang dianugerahi ilmu kepada dirinya. Lihat, orang yang punya ilmu pasti pandangannya apa? Beda. Ini ilmu ini Allahu Akbar luar biasa. Jannatud dunya ya.
Ilmu ini surga dunia, luar biasa ilmu agama ini. Apa kata mereka? Wailakum, celaka kalian. Thawabullah khairun liman amana wa amila salihah. Pahala Allah jelas lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Beres, lihat pandangannya beda ya. Ketika ngelihat Qarun yang pertama, wah coba saya dapat seperti Qarun tuh. Enak banget itu, pasti bahagia saya tuh. Yang kedua, orang yang punya ilmu, wailakum, celaka kalian, hati-hati. Pahala yang Allah sediakan di surga Allah itu jelas lebih baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lihat pandangannya beda, luar biasa nih. Orang yang punya ilmu dengan orang yang punya ilmu. Lanjutannya perhatikan. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan perkara seperti ini hanya diperoleh bagi orang-orang yang sabar. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan, kami tenggelamkan Qarun bersama harta kekayaannya ke dasar bumi itu. Ketika dibenamkan seperti itu, lihat. Fama kana lahum min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Bisa membela diri ketika Allah tenggelamkan gitu? Nah, bisa. Hartanya sebanyak-banyaknya bisa? Kekuasaannya bisa, jabatannya bisa, nggak bisa. Allah Azza wa Jalla ketika berkehendak selesai, nggak akan pernah ada yang bisa menolong tuh. Lanjutannya, wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil ams yaqulun, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu tuh, berarti yang mana tadi? Yang pandangannya duniawi, betul ya? Orang-orang ketika melihat Qarun dibenamkan seperti itu tuh, terbagi dua lagi tuh. Yang pertama yang mengangan-angankan, coba saya dapatkan seperti Qarun. Sekarang nyesel. Apa kata dia? Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula ammannallahu alaina la khasafa bina. Subhanallah. Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Kalau Allah limpahkan karunia tadi tuh, harta yang tadi kepada kita, pasti kita akan dibenamkan juga seperti Qarun. Baru sadar nih. Ketika Qarun dibenamkan depan mata kepalanya nih, oh Allah, kalau saya dapatkan harta seperti Qarun nih, pasti saya dibenamkan juga pasti. Iya deh. Nyesel nih. Kalau nyesel masih Allah kasih waktu dan kesempatan, masih bagus. Tapi kalau nyeselnya di hari akhirat nggak ada waktu dan kesempatan untuk bisa merubah, gimana tuh caranya? Nyeselnya naudzubillah min dzalik, itu benar-benar. Betul ya? Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Lanjutannya. Nih, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Negeri akhirat kami berikan kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertakwa pada Allah, tidak menyombongkan dirinya, tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih akhiratnya. Tapi bedanya, akhirat, pahala, surga dengan segala kenikmatannya ghaib, nggak kelihatan. Kalau Qarun hartanya depan mata kepala kita kelihatan, betul? Mana yang lebih kita sukai, yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Mau jawab yang kelihatan dunia, yang kelihatan akhirat, gimana itu semua? Fitrah manusia pasti lebih menyukai yang depan mata kepalanya kelihatan, betul ya? Ini jadi masalah. Tapi kalau dia tahu bagaimana hakikat akhirat dengan sebenar-benarnya, dan itu pasti dengan ilmu, nggak mungkin dengan selain ilmu agama, nggak mungkin itu. Pasti dengan ilmu agama kita bisa mengetahui hakikat akhirat dengan sebenar-benarnya. Maka orang-orang yang jauh dari ilmu agamanya pasti keyakinan tentang akhiratnya pun pasti lemah. Kenapa? Karena akhirat nggak bisa dia lihat, nggak bisa dia rasakan. Yang bisa dia dapatkan apa? Ilmunya. Ilmunya gimana? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kan ini masalah gaib, nggak bisa ngarang-ngarang. Ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnahnya tentang akhirat lemah. Ya pasti lemah keyakinannya tentang akhirat kalau begitu. Beda sama dunia. Depan mata kepalanya dia lihat, dia rasakan nikmat punya dunia. Bahkan dilihat orang juga. Subhanallah. Perhatikan baik-baik nih.
Ini pentingnya orang-orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Dalam sebuah hadis, perhatikan baik-baik. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Harithah bin Wahab. Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang penghuni surga? Siapa itu penghuni surga? Bala Rasulullah. Mau Rasulullah, siapa itu penghuni surga? Rasul SAW menyebutkan, kullu dha'ifin mutadha'if. Luar biasa ini. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Biasanya orang lemah ini diantaranya apa? Fakir, miskin, atau bisa jadi fisiknya memang lemah, kan gitu ya? Atau bisa jadi nggak punya kekuasaan, kan gitu ya? Nggak punya jabatan, lemah. Setiap orang yang lemah dan dipandang sebelah mata, dilemahkan oleh manusia. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan apa? Rubba asy'atha aghbar. Bisa jadi ada seseorang yang rambutnya kusut berdebu, dzitimrain, dia punya hanya 2 helai pakaian. Madfu'in bil abwab, kalau dia ngantri di depan pintu ditolak karena enggak dikenal. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, menengadahkan tangannya ke atas langit, Allah langsung ijabah sumpahnya itu, doanya itu. Ini berarti orang yang nggak dikenal nih. Salah satunya siapa? Uwais Al-Qarni, betul ya? Miskin, lemah, nggak dikenal orang. Bahkan ketika terkenal, Umar bin Khattab minta doa kepadanya, kabur, ngilang. Bayangkan, luar biasa ya. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia, diremehkan oleh manusia. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan memenuhi sumpahnya itu. Allah akan kabulkan langsung doanya tuh. Bayangkan. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Sekarang maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa penghuni neraka itu? Bala Rasulullah. Mau Rasulullah, siapa itu? Kullu utullin jawadhin mustakbir. Setiap orang yang keras, kemudian pengumpul harta dan juga sombong. Orang yang keras demikian, naudzubillah, nggak bisa dibilangin oleh Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa dinasehatin. Pokoknya ini saya. Dikasih nasihat Al-Quran dan Sunnah, dia kasih nasihat kebenaran. Siapa inti? Anak ini nih. Keras nggak jelas nih. Naudzubillah. Lebih keras dari batu. Naudzubillah. Kemudian apa? Jawad. Jawad itu zalim. Di antara juga apa? Mengambil harta orang dengan kezaliman, dikumpul-kumpul hartanya. Mustakbir. Kemudian sombong. Naudzubillah bidzalik. Ini penghuni neraka Allah Azza wa Jalla. Mana yang kita pilih? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama jelas penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Tapi lemah. Mau? Miskin. Mau kaya apa miskin? Kaya. Mau kaya masuk surga, enak masuk. Makanya para ulama khilaf, berselisih pendapat. Ainal afdal, al-ghaniyus syakir awil faqir as-sabir? Mana yang lebih afdal, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kan saya bilang ulama khilaf, milih aja, masya Allah, sabar, tenang. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kaya bersyukur lebih afdal. Sebagian ulama mengatakan miskin bersabar lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan yang paling afdal adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau dia orang kaya dan Allah kasih ketakwaan, dia mulia karena dia tahu ketika Allah kasih kekayaan dia takwa, dia tahu pasti dia gunakan dengan apa harta kekayaannya. Jadinya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, betul ya? Harta kekayaannya benar-benar bisa membantu agama Allah. Harta kekayaannya bisa mengantarkan dia ke surga Allah. Karena ketakwaannya. Betul ya? Kalau dia miskin dan dia bertakwa kepada Allah, maka ini pun mulia. Contohnya Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Hurairah pernah nggak makan 2 hari, bayangkan. Abu Dzar Al-Ghifari sampai meninggalnya sendiri, luar biasa. Miskin. Mencintai orang miskin, dekat dengan orang miskin. Tapi dia takwa kepada Allah, dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan ketakwaannya. Jadi yang paling terpenting bukan masalah Allah kasih kekayaan atau kemiskinan, tapi apakah Allah kasih ketakwaan bagi kita. Itu yang jadi masalah.
Makanya Nabi SAW berdoa apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku itu ya Allah. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau adalah sebaik-baik pensuci dan juga pelindung ya Allah. Hafal doanya? Lihat-lihatan di kanan kiri, Masya Allah. Takwa pada Allah Azza wa Jalla. Dan ketakwaan itu tempatnya di mana? Di hati. Lanjutan, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Jelas. Sibabul muslim fusuq. Menghina saudara sesama muslim itu kefasikan. Wa qitaluhu kufur. Dan membunuh, na'udzubillah, membunuh saudaranya adalah kekufuran. Karena orang-orang yang menghinakan saudaranya ini pada hakikatnya pasti dalam hatinya ada bibit-bibit kesombongan dalam hati orang itu. Rasulullah SAW bersabda, al-izzu izari, kemuliaan itu adalah kainku, kainnya Allah. Wal kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah pakaiannya Allah, selendangnya Allah. Faman naza'ahu adzabtuhu. Fi riwayah, faman yunazi'uni adzabtuhu. Barang siapa yang menyaingiku di dalamnya, maka aku akan menyiksanya, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kemuliaan, kekuatan, kesombongan hanya milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik makhluknya. Yang terakhir, kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap orang muslim atas orang muslim lainnya haram. Yang haram apa? Tiga ini yang kata para ulama, manusia sering zalim kepada manusia yang lain dari tiga ini. Makhluk sering zalim kepada makhluk yang lain dari tiga ini biasanya. Yang pertama, damuhu, darah. Masalah darah nih, hati-hati, subhanallah. Ada salah satu ustadz ketika dia nonton berita pagi hari di rumahnya, berita pembunuhan. Dia datang ke rumah orang tuanya siang hari, dia cetek berita pembunuhan, beda lagi. Dia datang ke rumah mertuanya malam, dia buka berita pembunuhan, beda lagi. Bayangkan ini apa ini? Seakan-akan darah manusia nggak ada artinya sama sekali. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini dan seisinya itu lebih ringan daripada tertumpahnya satu orang muslim tanpa haknya. Tertumpahnya darah seorang muslim tanpa haknya itu lebih besar dalam pandangan Allah daripada hancurnya dunia ini dan seisinya. Bahkan dalam riwayat disebutkan hancurnya Ka'bah al-Musyarrafah itu lebih ringan daripada tertumpahnya satu darah seorang muslim tanpa haknya. Nggak main-main ini. Seakan-akan orang bunuh orang, na'udzubillah min dzalik. Makanya yang paling pertama dihisab antara hamba dengan hamba masalah darah. Kalau hamba kepada Rabbnya masalah sholat, yang paling pertama dihisab nanti di hari kiamat. Hamba dengan Rabbnya masalah sholat. Tapi kalau hamba dengan hamba itu masalah apa? Masalah darah ini. Maka kita wajib menjaga nih. Setiap muslim kepada muslim lainnya itu haram. Salah satunya darahnya, nggak boleh ditumpahkan kecuali dengan haknya, dengan kebenaran. Wa maluhu, hartanya nggak boleh diambil, nggak boleh sembarangan. Na'udzubillah min dzalik, mengambil harta manusia. Wa irduhu, begitu juga apa? Kehormatannya, nggak boleh kehormatan saudara kita dirusak, dihancurkan. Contoh ghibah, itu menghancurkan kehormatan saudara kita tidak? Jelas. Nggak ada yang jawab tuh, masya Allah. Ghibah, hati-hati nih. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu keburukan tentang saudaramu kepada orang lain. Haram hukumnya, dosa besar luar biasa ini. Allah sampai mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mencintai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian benci tentang itu. Ternyata banyak manusia bahkan kaum muslimin menjadi pemakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Salah satunya ghibah ini. Betul ya? Ngomongin keburukan saudaranya, ngomongin aib saudaranya. Tapi benar Ustaz, iya kalau benar namanya ghibah, kalau bohong namanya fitnah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang kita pilih pasti kan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nih diam, bawa lakban kemana-mana. Pakai masker bisa nembus, kalau lakban nggak bisa nembus, masya Allah. Masker bisa nembus kalau masker tuh, subhanallah. Makanya kata para ulama apa? Tidak ada sesuatu yang wajib selalu panjang di penjara daripada memenjarakan lisan. Betul ya?
Karena berapa banyak orang-orang tersungkur di neraka Allah Azza wa Jalla karena keburukan lisan ini. Bohong, fitnah, ngadu domba, ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba Allah berkata dengan satu kalimah, la yara biha ba'san. Dianggap remeh satu perkataan itu. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Tapi gara-gara satu perkataan itu menjadikan dirinya masuk ke neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Berapa perkataan yang kita keluarkan dari lisan kita? Apakah pernah kita pikirkan itu mengundang rahmat Allah atau mengundang murka Allah bagi diri kita? Lisan, hati-hati, subhanallah ini. Salah satunya nih, irduh, menjaga kehormatan saudara kita. Itu wajib hukumnya. Gak boleh kita fitnah saudara kita, gak boleh kita gibahin saudara kita, gak boleh kita hancurkan kehormatan saudara kita. Mungkin di zaman sekarang, subhanallah, bagi zaman medsos ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dosa besar, gak main-main masalah ini. Hati-hati nih ikhwan, hati-hati baik-baik. Karena berapa banyak orang-orang yang ternyata tidak Allah berikan keselamatan dari ini nih. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram." Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya mulianya hari ini. Hari ini itu hari Arafah. Rasul ketika mengatakan itu di padang Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri ini, negeri Mekah berarti. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Lihat, Rasul menyamakan tiga hal tadi itu, darah, harta, kehormatan dengan tiga hal yang mulia juga. Hari Arafah, negeri Mekah, bulan Dzulhijjah. Bayangkan, gak main-main berarti tiga hal ini. Karena biasanya manusia menzalimi manusia lain, tiga hal ini biasanya. Darah, harta, kehormatan. Allahu akbar, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keselamatan bagi diri kita semua. Dan dari ini semua ini hadis ini dari ujung ke ujung itu menunjukkan bagaimana seorang muslim wajib ada kecintaan kepada saudara muslim lainnya. Harus ada kecintaan. Kalau dia cinta kepada saudara sama muslim, nggak mungkin dia berbuat tadi itu. Nggak mungkin dia zalimin, nggak mungkin dia telantarin, nggak mungkin dia hinakan, nggak mungkin dia robek kehormatannya, nggak mungkin dia ambil hartanya, nggak mungkin dia tumpahkan darahnya. Karena itu al-muslim kal-muslim kal-bunyan. Al-muslim lil-muslim kal-bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi, bantu membantu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau satu tubuhnya saja merasakan sakit, maka pasti seluruh tubuhnya merasakan sakit dari nggak bisa tidur dan juga demam. Kita sakit gigi saja, Allahu akbar, sampai seluruh tubuh nggak bakal bisa tuh. Nggak mungkin gigi taruh dulu, saya mau jalan ya, gigi taruh dulu, jalan gitu. Jempol kita cantengan. Itu Allahu akbar, kepala nyut, betul ya? Itu satu tubuh seperti itu, merasakan meriangnya, merasakan gak bisa tidurnya, kan gitu. Kalau kita belum seperti itu kepada saudara kita yang lain, iman kita masih dipertanyakan, ya. Iman kita masih dipertanyakan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, kemudian hati kita nggak tergerak, wah ini pertanyaan besar ini, luar biasa nih. Masih ada iman nggak tuh, luar biasa tuh. Karena nggak mungkin kalau orang hatinya masih ada iman pasti apa? Kesel melihat seperti itu, sedih juga, betul ya? Pasti bercampur baur, marah juga pasti. Itu iman yang bicara tuh. Karena seseorang mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu pun karena apa? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jaga diri kita nih, jangan sampai kemudian kita berbuat keburukan kepada saudara kita, mendiamkan saudara kita, menzalimi saudara kita, na'udzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bersaudara bertiga. Bertengkar. Nah, berantem. Pegel. Ya. Apa ini dosa nih Bu? Hah? Ya. Oh, ngobrolnya. Nah, Bu. Kalau itu ketika membicarakan, misal ada 3 saudara tadi, 2 berselisih, berantem. Yang satu kemudian nanya kepada yang satu tadi, betul ya? Ini kenapa si fulan begini seterusnya. Kalau itu untuk mencari solusi, boleh. Kalau itu untuk mencari apa? Mencari solusi, maka itu dibolehkan. Contoh, misal ada anggota keluarga yang berkumpul ngomongin adik misal. Adik kita begini gimana solusinya nih? Harus seperti ini. Bisa jadi kemudian dalam hal tersebut kita menggibah adik kita tersebut supaya orang tahu maksudnya. Tapi tujuan utamanya bukan untuk merendahkan saudara kita tersebut, tapi untuk mencari solusi. Nah, kalau ini boleh. Kalau ini apa? Kalau ini dibolehkan. Tapi kalau cuma ngadu doang, betul ya? Ngomongin kejelekannya, nggak ada solusi dan seterusnya, ini jangan. Ini dilarang seperti ini. Jadi ada 6 ghibah yang dibolehkan. Hukum asal ghibah nggak boleh, tapi ada 6 ghibah yang dibolehkan. Salah satunya adalah ketika seseorang ingin menyelamatkan orang tersebut tadi, memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Salah satunya dengan memberikan nasihat, mencari solusi dari keburukan orang tersebut agar menjadi baik dan seterusnya, ini boleh. Tapi jelas ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Sesuatu yang hukumnya darurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya, nggak boleh berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Silakan. Iya, kalau makanya saya katakan kalau itu duduk untuk mencari solusi, maka boleh insyaallah. Di antara misalnya kita ngobrol berdua, gimana kalau kita tanya ustadz lah? Gimana kalau kita hadirkan orang ketiga lah? Gimana kalau ini, gimana kalau inilah? Itu kan solusi-solusi ya. Walaupun mungkin bisa terrealisasi, bisa tidak. Tapi paling tidak ada pembicaraan solusi tentang masalah tersebut. Tapi kalau hanya ngadu saja, lebih baik jangan. Lebih baik katakan kepadanya sudah khalas dah. Mendingan lebih baik kita cari solusinya daripada kemudian apa? Mengadu-ngadu seperti ini. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang pertanyaannya, kita tahu munafik dari mana ini? Ya. Baik. Ketika di kota Mekah hanya ada 2 golongan, kafir dan muslim, betul ya? Kafir Quraisy dan muslim. Ketika di kota Madinah ada 3 golongan nambah, kafir, muslim, munafik. Munafik ini bajunya baju apa? Islam, muslim, betul ya? Tapi hatinya kufur, hatinya benci akan keislaman, menyatakan keislaman di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya selamat di kota Madinah dan supaya menghancurkan Islam dari dalam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu di kota Madinah. Pertanyaan, apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi dan membunuh orang-orang munafik di Mekah? Enggak. Kenapa? Karena madaratnya pasti jauh lebih besar daripada manfaatnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, menolak kemadaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Mengambil maslahatnya ada mungkin kalau kita perangi orang-orang, kalau Nabi SAW memerangi orang-orang munafik di kota Madinah, selesai. Tapi ternyata Islam akan citranya buruk di dunia semua itu.
Belum tentu kemudian berbondong-bondong manusia untuk masuk ke dalam Islam setelah itu. Yang ada sebaliknya, mereka akan mengatakan Muhammad yaqtulu ashabuh. Muhammad akan membunuh Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Akhirnya Islam jadi momok menakutkan kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Ini penting semua. Bagaimana memerangi orang-orang munafik? Memeranginya dengan cara jihadul ilmi, jihad ilmu. Menjelaskan kepada manusia. Makanya Rasul sering menyebutkan nih, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Rasul sebutkan tuh, betul ya? Menyebutkan tentang ini nih ciri-ciri munafik seperti ini. Kalau ngomong berdusta, kalau berjanji kemudian ingkar, kalau kemudian dikasih amanah khianat, kalau berselisih kemudian berlebih-lebihan sampai zalim dan seterusnya. Rasul sebutkan. Dan ini yang benar nih, ini ciri seorang muslim begini, ciri seorang mukmin begini. Memerangi orang-orang munafik bukan jihadus silah, bukan dengan pedangnya, nggak bisa. Tapi memerangi orang-orang munafik dengan ilmu, menjelaskan kepada manusia ini yang benar nih, ini yang hak, ini yang batil, jelas kan gitu ya. Sehingga manusia bisa mengetahui, oh ini yang benar, ini yang salah. Sehingga manusia akan bisa memfilter sendiri. Manusia akan memilih ketika datang satu kepada diri mereka karena dia sudah berilmu, enggak, ini bukan ajaran Islam nih. Ini bukan benar nih. Bahkan ini ciri-ciri munafik naudzubillah nih. Di antara caranya itu menjelaskan kepada umat tentang mana yang benar, mana yang salah. Itu jihad ilmu itu. Jihad ilmu, bayangkan subhanallah. Ketika di kota beda sama orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, 1 tahun setelahnya terjadi perang Badar. Betul ya? Kemudian 1 tahun setelahnya terjadi perang Uhud. Tahun kelima terjadi perang Khandaq dan seterusnya. Dengan musyrikin Quraisy jelas. Kenapa? Jelas depan mata kita musuhnya. Tapi kalau ini berbaju Islam tapi dalamnya buruk, dalamnya benci akan Islam. Gak mungkin bisa memerangi dengan senjata orang-orang seperti ini. Tapi memerangi dengan ilmu, mengajarkan manusia tentang ilmu yang benar. Sehingga manusia akan tahu ini yang benar, ini yang salah. Ini yang mukmin, ini yang munafik nih. Ini yang hak, ini yang batil. Ini ajaran Islam, ini yang bukan, dan seterusnya. Ini iman yang baja, iman yang benar, ini iman yang munafik. Nauzubillah. Nah, ini di sini pentingnya. Gak mungkin kita bisa menjelaskan kepada umat tentang mana yang benar, mana yang salah kecuali kitanya berilmu. Betul ya? Di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah selalu menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tahu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada yang lain? Alhamdulillah, sudah pada faham nanti Masya Allah nih.